Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatona Anistia Surya, mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Pada video kali ini, saya akan memberikan konsultasi gizi kepada ibu rumah tangga yang didiagnosa diabetes mellitus. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Alfatona Anistia, ahli gizi dari klinik ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya nih Mbak, saya disuruh dokter, suruh konseling sama ini Mbak, minta apa ya, gimana itunya sarannya dan petunjuknya gitu. Ya, baik. Sebelumnya dengan ibu siapa? Sutarsi. Saya lihat dulu ya Bu, Oh, bukan iya. dokternya. Oh ini dilihat bahwa kalau ibu gula darah ibu mencapai 200, gula darah sewaktunya itu kurang dari 300. Nah, ini bisa dikatakan ibu didiagnosa menderita penyakit diabetes mellitus. Lalu tujuan dari konseling ini saya akan membantu ibu dan kita sama-sama mencarikan solusi gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Iya. Oke. Lalu saya meminta waktu ibu kurang lebih 30 menit ke depannya. Apakah ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Nah, selama konseling ibu bisa mengutarakan semua keluhan ibu, apa yang ibu rasakan tuh kepada saya, secara terbuka dan sejujur-jujurnya ibu. Iya. Baik. Pertama saya akan menanyakan riwayat kliennya dulu, riwayat ibu. Tanggal lahir ibu 12 Desember 66. 13 Desember 13 Desember. Jadi sekarang usianya berapa ibu? 54. Alamat rumahnya ibu di mana? Di perumahan BSI 2 mini cluster. Ya. Untuk suku ibu sendiri? Jawa. Jawa. Pekerjaan ibu? Rumah tangga itu Ibu rumah tangga. Selanjutnya riwayat kesehatan ibu atau keluarga, adakah yang menderita diabetes juga? Dari ibu. Dari ibu. Berarti udah keturunan ya Bu ya? Apa kemungkinan ya? Iya. Dari ibu. Apa ada lagi selain ibu? Kakak yang sudah meninggal. Pendidikan terakhir ibu? Semua yang nggak lulus. Sebelumnya ibu udah pernah meseling? Belum pernah. Belum. Adakah alergi makanan ibu? Alergi makanan nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Untuk berat badan ibu, tinggi badan ibu? Berat badan sekarang 55. 105. Baik ibu. Selama menderita diabetes, apakah ada penurunan berat badan? Kalau pas lagi drop sempet sih dulu sampai 45 kilo. Turun 10 kilo lah. Pas lagi drop sekali. Biasanya berat badannya berapa? 50-an? 50, 55, ya gitu dah, antara 50, 55 ke bawah. Saya mau ngitung
status gizi ibu dulu ya. Bentar ya, Bu. Ini saya udah menghitung status gizi ibu menggunakan indeks massa tubuh, menyatakan nilainya itu 22,89, yang artinya status gizi ibu normal ya Bu. Lalu berat badan idealnya itu 50,45 kg. Berarti kegemukan nih. Enggak Bu, masih enggak kegemukan, normal, masih normal. Kalau misalkan udah dikatakan gemuk itu udah melebihi angka 25 indeks massa tubuhnya, seperti itu. Lalu pola makan ibu sehari-harinya, kebiasaan makan ibu seperti apa? Kalau makan sih waktu yang ke dokter ahli diabetes itu kan emang nggak boleh terlalu mantang ya, makan apa aja, cuman memang sih kalau gula untuk itu saya nggak makan. Gulanya pakai itu Ada gula tropikal gitu. Oke. Jadi makannya apa aja gitu ya Bu? Apa harus Enggak, makan sih apa aja. Saya nasi makan sih, nasi makan kan emang dokter bilang kan katanya nasi nggak perlu di itu sih, kata dokter yang saya itu. Jadi nasi, cuman ya kalau untuk kayak kue-kue yang manis gitu, emang ke satu juga nggak terlalu suka, jadi nggak begitu makan. Kalau lauk pauknya biasanya Kalau pauk apa aja sih? apa aja, ayam? Iya, ayam dah. Ya pokoknya apa aja dimakan sih, nggak mantang gitu saya. Untuk minumannya juga Bu? Kalau minuman sih biasa ngopi, tapi kopi tetap gula itu. Untuk kopi berapa kali sehari Bu? Satu. Sekali doang. Sekali. Tapi kalau minuman botol-botol kayak apa sih namanya ya? Kayak itu saya nggak minum sama sekali. Untuk Apa sih yang alkohol apa ya? Yang pakai minuman kayak Sprite gitu soda, enggak. ya. Iya, soda saya enggak. Kalau untuk teh Teh jarang. jarang. Tapi kalau teh pahit, nggak manis. Untuk sayuran sama buahan Ibu apakah sering? Kalau buah sih paling yang suka dimakan itu hanya apa itu? Naga, jambu gitu-gitu. Jambu air loh, bukan jambu yang itu, sama jus jambu merah itu apa sih? Jambu biji ya? Iya, itu aja sih. Apel juga jarang sih. Tapi seberapa sering Ibu konsumsi buah? Belum tentu seminggu sekali sih kalau buah-buahan. Jadi nggak setiap hari? Enggak. Tidak Enggak. setiap hari. Paling tomatnya seringnya tiap hari. Matimun. Untuk sayurnya? Sayur apa aja? Sayur apa aja itu setiap hari dikonsumsi, setiap makan atau Iya, pas makan aja. pas makan? Berarti setiap makan ada Ada sayur? sayur, iya. Ibu ada obat-obatan setiap harinya diminum? Ada. Jadi obatnya ini ya Bu? Ini pagi sebelum makan. Sebelum makan. Lalu ada Ini malam insulin ya? insulin Insulinnya 18 18 mili. mili ya? Iya, setiap hari. Setiap sore malam. setiap malam. Ini saya mau menanyakan riwayat makan Ibu kemarin dari pagi sampai sekarang. Kamu masih ingat? Kemarin pagi makan roti 1 paginya. Iya, pasti satu. Sama teh panas pahit. Iya. Apalagi Siangnya makan jam 10 jam itu jam saya snack. kalau makan itu jam 9. Oh, jam 9. Enggak pagi-pagi banget, 9-an. Untuk snacknya selingan paginya itu habis sarapan apalagi ada? Ya itu dong, makan itu terus makan siang. Oh, langsung makan siang? Iya. Jadi nggak ada snack Enggak, untuk itu menyemil doang. buah? gitu Enggak. nggak ada? Kemarin makan buah apel 1. Di jam berapa nih?
jam 11. Terus makan siangnya apa Makan nih? telur sama itu Telur apa? sayuran, telur di cabai. Oh, telur balado ya? Balado, iya, sama sayuran itu. Urat lah, selain urat itu ada bayam ini gitu lah. Sama tahu Tahunya diapain? goreng. Digoreng, digoreng. Untuk sayurannya seberapa bu? Seberapa itu? Biasa sih porsi makan nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit sih. Semangkok Semangkok kecil ya. semangkok kecil ya. Nah urapnya itu ada wortel, ada sayuran. Wortel, bayam, Ya. kol, toge. Untuk selingan sorenya, snack sorenya ada Enggak, jam 2 bikin jus naga. naga. Makan malam nih bu? Makan malam saya kemarin makan mie. Makan apakah pakai nasi bu? Enggak. Enggak. Dulu? Enggak. Enggak juga. Jadi mie Sosis pakai sosis. pakai sosis. Seberapa banyak? Mie-nya 1, sosisnya 2. Sosisnya 2. Terus snack malamnya? Enggak. Setelah itu nggak ada Enggak. makan Enggak. lagi. Nah, pagi ini? Pagi ini Ini rotinya roti gandum atau roti putih? roti biasa Roti biasa. Roti biasa ya. Berapa lembar ibu? 2. Sama bikin kopi udah. Untuk aktivitas fisiknya ibu ada latihan jasmani sendiri? Kalau pagi aja jalan. Jalan pagi ya? Jalan pagi itu, kalau sore juga jalan. Itu berapa menit kira-kira? Lumayan sejaman lebih. Sejam. Berapa Jalan. kali bu dalam seminggu apa setiap hari? Setiap hari. Oh setiap hari. Pagi sama sore jalan. Setiap hari. Iya. Nggak lari sih, jalan aja. Ya. Itu aja ya bu ya. Sebelum ibu datang ke dokter, apakah ada keluhan yang dirasakan? Oh, keluhannya sih waktu belum tahu kalau kena diabetes itu pagi lemes, pipis terus kalau malam. Pokoknya malam pagi itu bawanya ngantuk aja. Udah hanya itu aja bu? Iya, terus biasa sih sini suka pegel-pegel belakang. Oh. Apa sih namanya? Sini punggung. Itu terasa pegel kaku gitu. Untuk nafsu makan ibu? Kalau lagi biasa begini nafsu biasa, tapi pas drop nggak doyan makan, mual. Itu untuk saat ini baik ya bu ya? Saat ini baik, Tidak ada mual juga? nggak ada. Muntah? Enggak. Muntah juga ada. Untuk diare itu? Tidak ada? Diare enggak. Ya pas pokoknya kalau lagi drop aja tuh buang-buang air. Tapi kalau enggak ada. Gangguan menelan ada tidak? Nggak ada? Nggak ada. Kayak saat makan itu? Enggak ada. Untuk gangguan mengunyah juga tidak ada? Enggak ada. Tadi tekanan darah ibu saya lihat juga normal ya bu ya. Sebelum saya mengasih intervensi diagnosanya, saya akan memberi sedikit gambaran terkait diabetes mellitus ya. Jadi ini ada leaflet. Ini ada pengertian dari diabetes mellitus itu sendiri. Jadi diabetes mellitus itu penyakit kronik yang terjadi akibat kegagalan fungsi pankreas dalam memproduksi hormon insulin. Nah, sehingga si insulinnya itu tidak dapat bekerja dengan optimal untuk mengontrol si gula darahnya itu. Lalu ini ada prevalensi diabetes mellitus menurut Riskesdas.
Jadi pada tahun 2013 itu prevalensinya orang yang menderita diabetes mellitus itu sebanyak 6,9%. Nah, di tahun 2018-nya alami peningkatan Bu sebanyak 8,5%. Jadi pada tahun 2013 itu menyatakan 6,9% dan 2018-nya itu 8,5%. Lalu ini ada tanda dan gejala diabetes yang tadi Ibu ceritakan keluhannya Ibu tadi kan sering kencing manis itu sering buang kecil, sering buang air kecil di setiap malam. Nah ini ada tuh, lalu ada rasa haus yang berlebih. Ini diakibatkan tadi karena buang air kecil yang berlebih tadi kan. Tuh, jadi sehingga kan kekurangan cairan di dalam tubuh, jadi sering minum. Terus ada kerasa sering lapar. Sering lapar itu juga diakibatkan karena asupan glukosanya itu kan sedang menurun. Terus tubuh itu merasa kalau dia tuh belum dikasih asupannya, jadi merasa dia tuh pengen makan terus, iya. Bawaannya lapar ya. Bawaannya lapar terus. Lalu keletihan dan mudah tersinggung. Tanda dan gejalanya keletihannya itu karena lelah, dia sering buang air kecil di malam hari itu kan menyebabkan kelelahan. Jadi bisa lelah, karena lelah itu kan seorang juga bisa mudah tersinggung juga kan. Terus luka juga sulit sembuh Bu. Jadi untuk diabetes ini lukanya sulit sembuhnya. Saya terus terang sih kalau luka cepat kering. Oh iya? Iya. Kalau pokoknya luka gitu nggak lama cepet kering. Oh gitu ya. Tapi emang menjaga sih jangan sampai luka. Jangan sampai kalau bisa ya Bu ya. Karena resiko banget untuk penderita diabetes. Terus juga ada pandangan kabur juga kan. Oh iya, dulu kalau tinggi benar kabur. Karena itu sel-sel saraf yang di dalam matanya itu lagi diserang oleh si gulanya itu. Nah, berat badannya juga turun drastis ya kan, tadi Ibu kurang lebih 10 kilo ya tadi penurunan berat badannya. Terus ada kesemutan dan mati rasa. Oh iya. Iya, juga Ibu rasakan ya? Iya. Kesemutan dan mati rasa itu juga karena sel-sel sarafnya sedang diserang oleh glukosanya. Nah, lalu ini ada kriteria diagnosis diabetes mellitus. Nah, ini untuk normalnya dikatakan normal jika HbA1c-nya itu kurang dari 5,7%. Gula darah puasanya itu kurang dari 100 mg. Nah, gula darah puasa 2 jam itu 140 mg. Nah, Ibu kan tadi gula darah puasanya 200 ya, iya. Lebih nih, tinggi lebih ya. dari kalau yang dikatakan diabetes itu gula darah puasanya lebih dari 126. Nah, terus gula darah sewaktunya juga, kalau gula darah sewaktu yang diabetes itu melebihi dari 200 mg. Nah, ini ada faktor risiko dari diabetes mellitus. Jadi faktor genetik, karena tadi Ibu termasuknya faktor genetik ya, karena ada keturunan dari ibu orang tua Ibu. Lalu terkait usianya juga itu bisa menderita diabetes mellitus itu lebih dari 45 tahun. Terus IMT, indeks massa tubuhnya juga tadi yang penderita obesitas yang melebihi angka 25 kg per meter kuadrat itu juga bisa menderita diabetes mellitus. Terus kolesterol HDL-nya, HDL itu kurangnya dari 35 mg, sedangkan normalnya itu 40 gitu. Trigliseridanya juga itu karena kadar gula darahnya yang tinggi tadi itu dia 250 mg, sehingga bisa menyebabkan diabetes mellitus. Dan orang yang hipertensi juga Bu bisa menyebabkan diabetes mellitus. Nah, tata laksana dietnya, jadi pengaturan makanan pada penyandang diabetes ini harus seimbang. Jadi ya memang benar tadi kata Ibu nggak ada pantangan.
Cuma yang terkait gula darah karbohidrat yang sederhana itu emang harus dikurangi. Nasi ya, terutama Iya, nasi dan ya. ketepatan dari jadwal makannya, terus jenis dan jumlah makanannya juga harus diperhatikan. Nah, di sini juga ada kebutuhan zat gizinya. Untuk penderita diabetes itu sendiri, energinya itu sebesar 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badannya. Terus karbohidratnya sebesar 45% sampai 65% dari kebutuhan. Lemaknya sebesar 20% sampai 25%. Proteinnya sebesar 10 sampai 20% dan juga cukup serat. Nah, seratnya itu bisa didapatkan dari mengkonsumsi buah dan sayuran. Terus sekitar 25 gram per harinya. Tuh. Nah, untuk pola makan yang dianjurkan itu ada 5 kali. Jadi ada makan pagi, selingan pagi, snack paginya, makan siang, terus snack sorenya, makan malam. Nah, bahan yang dianjurkan itu karbohidratnya karbohidrat kompleks, yang mana dia kan bekerja secara lambat di dalam tubuh. Tuh, kalau misalkan karbohidrat sederhana kan cepat dipecahnya oleh tubuh. Tuh. Ini contohnya itu ada nasi, kentang, ubi, roti gitu ya Bu ya. Ya kalau yang tidak dianjurkan ya gula pasir seperti itu, sirup, kue-kue manis gitu. Lalu ada proteinnya. Nah, proteinnya itu sebisa mungkin yang dianjurkan yang rendah lemak. Rendah lemak jadi seperti ikan, terus ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, terus tahu dan tempe. Nah, lemaknya juga harus dibatasi, jangan terlalu banyak. Kan tadi kalau lemaknya banyak, kolesterolnya kan meningkat, itu menyebabkan resiko menjadi diabetes mellitus. Nah, sayur yang dan buah harus dianjurkan konsumsi secukupnya untuk memenuhi kecukupan serat. Nah, lalu ada jenis diet untuk diabetes mellitus. Ini diabetes mellitusnya itu ada 8. Jadi ada yang 1100 kilokalori, ada 1300 kalori, terus 1500 kilokalori. Nah, ini ada contoh menu diet seharinya. Makan pagi, selingan pagi. Ini Ibu bisa bawa pulang gitu ya. Terima kasih. Pegang, jadi baca-baca lagi. Saya juga akan menghitung kebutuhan gizi Ibu, energi dan zat gizi Ibu ya. Mohon ditunggu sebentar ya Ibu. Nah, ini saya udah menghitung kebutuhan energi dan zat gizi Ibu, dan ini menunjukkan kalau energi yang dibutuhkan itu 1513 kalori. Lalu proteinnya itu 56,75 gram, lemaknya itu 42 gram, dan karbohidratnya 227 gram. Jadi ini untuk seharinya. Nah, jenis dietnya dapat saya berikan jenis diet diabetes mellitus tadi kan sudah ada di website situ, sebesar 1500 kilokalori. Itu ya Bu. Nah, prinsip dari diet diabetes mellitus ini kita hanya memberikan makanan yang bergizi seimbang, jadi sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi setiap individu. Jadi sesuai dari ibunya kan tadi Ibu udah mendapatkan 1500 kilokalori untuk jenis diet DM-nya. Nah, tujuan dari diet diabetes mellitus ini sendiri untuk mempertahankan glukosa darah sehingga bisa mendekati normal. Nah, dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, lalu dengan obat penurunnya, terus mencapai dan mempertahankan lipida serum normal, lalu memberikan cukup energi yang untuk mencapai berat badan normal. Tadi untuk Ibu kan udah normal ya, jadi harus dipertahankan supaya berat badannya itu normal. Terus menghindari komplikasi akut, jadi selama menggunakan insulin. Nah, itu Ibu. Nah, syarat diet dari diabetes mellitus itu sendiri, jadi kebutuhan energi sesuai untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal.
tadi berat badan ideal ibu 50 kan, 50 kilogram. Lalu lemak yang dianjurkan itu sekitar 25% dari kebutuhan kalori ibu. Proteinnya itu sebesar 15% dari total kebutuhan energi. Karbohidrat yang dianjurkan itu sebesar 60% dari total asupan energi. Nah, seratnya itu sekitar 20 sampai 25 gram. Frekuensi yang saya berikan ini, frekuensi makan itu jadi ada 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Ya, rutenya oral. Rutenya oral ya makan biasa itu ya Bu, tidak pakai menggunakan alat atau itu. Lalu bentuk makanannya juga biasa aja, normal. Karena kan tadi Ibu tidak ada gangguan untuk menelan, untuk mengunyah kan tidak ada, oke. Saya berikan bentuk makanan biasa. Lalu ini ada contoh dari menunya. Untuk menu diabetes mellitus 1500 kilokalori. Ada nasi, omelet, sup kacang polong, plus jamur, lalu salad tomat, plus ketimun, jeruk, nasi, terus sup tahu, casawi, seperti itu ya Ibu ya. Untuk makanan, makan utamanya, untuk selingannya, gitu. Saya ada contoh tabel indeks glikemik. Jadi untuk penderita diabetes mellitus itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya rendah. Ini ada indeks glikemiknya rendah itu di bawah dari 55 itu nilainya. Jadi seperti ini jeruk, terus cherry. Jeruk boleh ya? Iya, jeruk Bali gitu. Oh, yang jeruk Bali iya. Ya. Terus apel, jeruk apel. Nah, terus ada kacang polong, wortel rebus juga, jus jeruk juga bisa sih Bu nih. Ada indeks glikemiknya 46. Tuh. Nah, kalau yang sedang masih bisa dikonsumsi, cuma dalam bukan jarang, tapi konsumsinya itu dalam jumlah yang terbatas juga. Tuh. Seperti kentang rebus, kismis, biskuit. Terus melon juga dia masih indeks glikemiknya sedang karena sudah di atas 55 nilai indeks glikemiknya. Seperti itu. Mungkin konselingnya cukup sekian. Apakah Ibu ada yang ditanyakan? Kayaknya sih udah enggak ini deh. Ngerti deh, maksudnya sudah ngerti gitu. Sudah paham ya Bu? Sudah paham. Kalau sudah paham, bisa Ibu utarakan kembali apa yang saya jelaskan tadi terkait diabetes. Oh, maksudnya yang seperti kalau penyakit gula itu kan memang dilarang makan yang terlalu manis, gula-gula yang menghindarin ya. Tapi saya tetap pakai sih Mavi Tropikal, tapi kan cuma sekali sehari. Oh, sekali sehari? Iya, sekali. Terus kalau kue yang minum-minuman bersoda saya nggak makan gitu. Itu aja sih. Sudah memberikan anjuran dietnya untuk diet diabetes mellitus itu 1500 kalori. Jadi sebaiknya Ibu juga mencukupi kebutuhan Ibu sesuai dengan apa yang saya berikan ya Bu ya. Insya Allah. Pantangan makan memang tidak ada. Tapi juga nggak boleh terlalu. Iya, nggak berlebihan karena kalau berlebihan itu juga kan nggak baik ya Bu ya. Gulanya juga, pokoknya karbohidrat sederhananya itu dibatasi banget, atau kalau perlu sih dijauhi ya. Jauhin ya. Karbohidrat sederhananya, jadi konsumsi karbohidrat kompleksnya aja. Untuk buahnya, kalau bisa jadi buahnya. Kalau buah itu sebenarnya kan setahu aku kan selama ini menghindarin seperti buah seperti semangka, melon, aku juga jarang. Jeruk tuh katanya, mangga tuh ya. Dan yang sering aku makan tuh memang sih paling apel, pisang juga jarang. Ya tapi makan, tapi nggak setiap hari nggak. Ya kalau buah-buahan kalau bisa Ibu konsumsi setiap hari ya Bu ya. Oh iya. Aku sekira malah nggak terlalu boleh, malah juga jarang makan padahal buah. Iya, buah juga kayak apel gitu itu. Cuman saya kalau emang wortel tiap hari, jus hari ini
jus wortel, besok timun, besoknya tomat, begitu tiap hari minum. Jadi untuk konsumsi sayur ibu udah baik, jadi setiap makan itu kan udah ada sayurnya. Ada, iya. Nah kalau buah itu baru ditingkatkan lagi ya Bu ya. Sebenarnya kalau mie itu boleh nggak sih? Mie boleh. Kadang-kadang namanya orang kan juga pengen ya mie. Iya. Kalau sebenarnya nasi itu yang bagus itu nasi kemarin apa nasi baru sih? Yang sebenarnya boleh dikonsumsi. Kalau dokter kan bilang semua nasi sama. Sama, gitu. sama Iya, aja. Sama aja. Sama ya. Nggak perlu nasi kemarin kan ada yang bilang konsumsinya nasi yang kemarin kan, Enggak gitu. Bu, jadi sama aja. Jadi kan mau nasi kemarin, mau nasi baru sama aja. Yang penting kalau pas lagi panas jangan terlalu Iya, Nah. posisi dingin sih lah. Iya, karena kalau panas itu kan juga bisa meningkatkan langsung gula darahnya sewaktu gula darah Waktu ya. terkait makanannya. Ya makanya pas waktu ke dokter ahli khusus itu kan saya lihat emang nggak boleh makan nasi, boleh kata dokter kan gitu, nggak apa-apa Bu. Tapi kan kadang ada yang bilang nggak boleh makan nasi baru lah ini lah. Enggak sama aja Bu. Iya. Kalorinya juga sama aja. Nah, itu. Kalau saya ya biasanya Ibu berapa itu centang? Belum satu. Satu. Nggak berlebih kan ya? Enggak. Mas saya makan emang banyak sayurnya sih terus terang. Nah, Sayurannya lebih banyak. baik Ibu, untuk memonitorinya itu nanti saya akan lihat perkembangan Ibu apakah berat badan Ibu bisa dipertahankan atau ada penurunan. Iya. Itu gitu. berapa waktu lama? Seminggu Ibu. Seminggu ya? Iya, jadi kita bisa melakukan konseling lagi seminggu ya Bu ya. Kemudian Iya, ya? seminggu kemudian gitu. Apakah Ibu bisa? Insya Allah diusahakan. Iya. Bisa ya Bu ya, Iya. seminggu ke depan dari sekarang itu bisa dirubah pola makannya. Seperti itu. Mudah-mudahan lebih baik ya. Iya, bisa gula darahnya juga bisa menurun lagi. Iya. Nanti deh diperiksa lagi. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya, Ibu. Ah. Terima kasih sudah Iya. datang. Demikianlah video konsultasi gizi dari saya terkait penyakit diabetes mellitus. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.